Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musmulyadi dan teman kelompok saya Siti Nurhofi Fasham. Di sini kami akan presentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 8 dengan judul materi Etika Lembaga Yudikatif dalam Islam. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi daripada lembaga yudikatif. Dalam ilmu politik, lembaga yudikatif adalah lembaga yang bertugas mengurusi masalah peradilan. Sedangkan dalam fikih siasa, lembaga yudikatif diistilahkan dengan asul taqwadiyah, yakni lembaga yang bertugas dalam mengurusi masalah peradilan. Nah, lembaga peradilan dalam Islam adalah lembaga yang bertugas menegakkan hukum-hukum Allah, kemudian memutuskan dan menetapkan serta mengeluarkan kebijakan-kebijakan dengan seadil-adilnya bagi warga negaranya. Nah, kemudian lembaga yudikatif dalam Islam adalah lembaga yang memiliki kebebasan, artinya mereka tidak dapat diintervensi dari lembaga-lembaga lainnya, sehingga mereka dapat memutuskan suatu perkara dengan seadil-adilnya berdasarkan konstitusi yang ada. Nah, adapun dalam Islam, seorang qadi atau seorang hakim itu ditunjuk langsung oleh khalifah atau pemimpin negara pada saat itu. Dapat kita lihat contohnya pada masa Rasulullah SAW ketika menjabat sebagai kepala negara di Yathrib atau yang dikenal dengan Madinah Al-Munawwarah sekarang. Pada masa itu Nabi Muhammad SAW menunjuk Abdullah ibn Aufal dan juga Ali bin Abi Thalib untuk menjadi seorang qadi di Yaman dan juga Madinah. Nah, dalam Islam, seorang qadi atau hakim tidak dipilih begitu saja, melainkan terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang hakim atau seorang qadi, seperti mujtahid, kemudian menguasai Al-Quran dan juga hadis, cakap terhadap hukum, dan tentunya beragama Islam. Nah, terdapat beberapa contoh lembaga peradilan pada masa Rasulullah dan juga masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah Wilayatul Qada, di mana Wilayatul Qada adalah lembaga peradilan yang bertugas mengurusi masalah keperdataan dan juga masalah jinayah. Kemudian yang kedua adalah Wilayatul Hisbah, yakni lembaga peradilan yang bertugas mengurusi masalah adanya kecurangan-kecurangan takaran yang ada di pasar. Kemudian yang ketiga adalah Wilayatul Mazalim, di mana Wilayatul Mazalim adalah lembaga peradilan yang bertugas mengurusi masalah seperti korupsi maupun kebijakan-kebijakan kepala negara yang dianggap menyeleweng. Nah, itu jika kita tinjau dalam perspektif Islam. Selanjutnya saya akan mengambil dari literatur dari perspektif Barat, di mana terdapat beberapa tokoh-tokoh yang menggagas secara langsung terkait dengan konsep lembaga yudikatif. Misalnya, teori para John Locke yang mengatakan bahwasanya dalam negara setidaknya terdapat 3 lembaga kekuasaan. Yang pertama adalah legislatif, menjalankan undang-undang, kemudian eksekutif, legislatif membuat undang-undang, eksekutif menjalankan, dan federatif mengadakan hubungan luar negeri atau perdamaian. Selanjutnya adalah Van Vollenhoven, di mana dalam teorinya terdapat 4 gagasan utamanya. Yang pertama adalah fungsi regenerate atau fungsi membuat undang-undang, fungsi bestur atau fungsi melaksanakan undang-undang, fungsi resprak atau fungsi pengadilan, dan yang terakhir adalah fungsi polis atau fungsi keamanan. Dan selanjutnya adalah teori daripada Montesquieu, di mana teori daripada Montesquieu adalah teori yang paling banyak dijadikan sebagai rujukan dari negara-negara yang ada di belahan dunia. Yang pertama adalah fungsi legislatif membuat undang-undang, fungsi eksekutif menjalankan undang-undang, dan yang terakhir adalah fungsi yudikatif atau fungsi dalam urusan pengawasan ataupun peradilan. Nah, jika kita lihat, terdapat beberapa gagasan-gagasan yang secara langsung membahas tentang konsep peradilan. Misalnya tadi dalam teori John Locke, teori Van Vollenhoven yang mengatakan bahwa harus terdapat fungsi resprak atau fungsi pengadilan. Kemudian daripada teori Montesquieu, yakni fungsi yudikatif atau lembaga yudikatif, yakni bahwasanya lembaga yudikatif harus atau lembaga peradilan harus ada dalam suatu negara. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan mengenai konsep lembaga yudikatif dalam Islam dan juga dari perspektif Barat. Selanjutnya materi kedua akan dijelaskan oleh saudari saya Siti Nurhofi Fasham.
berdasarkan Al-Quran yang saya ambil, yaitu keadilan, kebenaran, dan juga tanggung jawab. Yang pertama adalah keadilan. Dalil terkait dengan keadilan ada banyak, namun saya akan mengambil satu dalil, yaitu A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw walidayni wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihim. Makna ayat tersebut yaitu seorang hakim oleh karena harus berlaku adil baik kepada diri sendiri, kepada semua pemerintahannya, dan juga kepada orang miskin dan orang kaya. Selanjutnya yang kedua adalah etika yaitu kebenaran. Maksud kebenaran itu yaitu menyelesaikan suatu perkara berdasarkan fakta yang ada, berdasarkan kebenaran dan kejujuran. Nah, dalil dari profesi hakim kebenaran yaitu pada Quran surah An-Nisa ayat 135, juga yang berbunyi wala tattabi'u hawa an ta'dilu. Nah, makna ayat tersebut yaitu maka janganlah kamu memutar balikan fakta, yang artinya kita harus berkata jujur berdasarkan fakta. Selanjutnya adalah tanggung jawab. Dalil dan tanggung jawab pada Quran tentunya pada Quran surah Al-Fatihah ayat 7-8. Nah, ayatnya yaitu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, makna ayat tersebut yaitu sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan maka akan dipertanggungjawabkan. Nah, itu adalah profesi hakim berdasarkan Al-Quran. Selanjutnya profesi hakim berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Ada tiga etika yang akan saya bahas, yaitu yang pertama larangan hakim memutuskan suatu perkara dalam keadaan marah. Yang kedua, hakim harus mendengarkan dua belah pihak yang sedang berperkara saat memutuskan perkara. Dan yang ketiga, hakim tidak boleh menerima suap. Nah, hadis yang pertama yaitu terkait larangan hakim memutuskan perkara dalam keadaan marah. Dan hadisnya yaitu Wa'an Abi Bakr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yahtam ahadun baitihi wa huwa ghadban. Yang kedua yaitu hakim harus mendengarkan dua orang perkataan orang yang sedang berselisih atau berperkara. Dan hadisnya yaitu Wa'an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza taqadi ilaika rajulani lil awal ilaika rajulani idza taqadi ilaika rajulani kaifa taqadi lil awali hatta tasma'a kalaman akhari fasawfa tadri kaifa taqadi. Nah, yang ketiga yaitu larangan hakim menerima suap. Nah, redaksi hadisnya yaitu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala la'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-murtasi wal murtasiyah bil hukmi. Maka dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyalahkan dan orang yang melakukan suap dalam hukum. Nah, itu tadi etika profesi hakim berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Namun bagaimana dengan etika profesi hakim berdasarkan Undang-Undang Kode Etik Hakim? Nah, berdasarkan Undang-Undang Kode Etik Hakim ada 10 etika yang harus ada pada profesi hakim, yaitu berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, perilaku rendah hati, dan juga profesional. Yang pertama yaitu bersikap adil. Nah, penerapan profesi hakim bersikap adil yaitu hakim tidak boleh memihak orang yang sedang berperkara baik di dalam maupun di luar persidangan, dan juga
fasilitas dari orang-orang yang terlibat dalam proses persidangan, yaitu seperti advokat, penuntut umum atau jaksa, dan orang-orang yang kemungkinan akan diadili dalam suatu proses persidangan. Nah, yang ketiga yaitu berperilaku arif dan bijaksana, di mana hakim harus mematuhi norma-norma atau aturan-aturan hukum yang berlaku. Nah, selanjutnya yang keempat adalah bertindak mandiri, di mana hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak boleh tidak bebas dan tunduk pada manapun, tidak terpengaruhi oleh siapapun dan apapun juga. Nah, yang kelima yaitu berintegritas tinggi. Penerapan dari berintegritas tinggi yaitu hakim wajib mengundurkan diri apabila orang yang berperkara memiliki konflik kepentingan dengannya, baik karena konflik kepentingan hubungan keluarga, pekerjaan, finansial, dan sebagainya. Selanjutnya bertanggung jawab, di mana hakim harus mempertanggungjawabkan tugas-tugas dan kewajiban yang telah dibebankan kepadanya. Dan yang ketujuh yaitu menjunjung tinggi harga diri, di mana hakim tidak boleh melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan pujian atau penghargaan dari siapapun. Yang kedelapan adalah berdisiplin tinggi. Kemudian yang kesembilan adalah berperilaku rendah hati. Dan yang ke-10 adalah profesional. Dan maksud dari sifat profesional yaitu hakim tidak boleh harus mengutamakan tugasnya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di atas kegiatan yang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Itulah tadi pembahasan terkait dengan etika lembaga yudikatif dalam politik Islam dari kelompok 8. Sekian dari kelompok kami.